Shalom jemaat Tuhan, selamat sore. Puji Tuhan, sore hari ini kita bertemu kembali dalam program Sapa Senja. Nah, sore hari ini saya mengajak kita merenungkan kembali firman Tuhan yang terambil dalam Injil Lukas pasal 8 ayat ke-22 sampai ayat ke-25. Demikian firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Angin ribut diredakan. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, "Guru, Guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya?" Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang kita baca tadi ini merupakan cerita ketika Tuhan Yesus meredakan angin ribut. Dari pembacaan ini juga kita dapat merenungkan beberapa hal, saudara. Yaitu yang pertama, kita melihat di ayat yang ke-22. Dalam ayat ini kita melihat bahwa Yesus mengajak murid-muridnya bertolak ke seberang. Dan sekaligus Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya. Nah, apa yang terjadi, saudara? Kita melihat ayat yang ke-23 berkata, ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Perhatikan baik, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya dan Tuhan Yesus bersama-sama dengan muridnya. Apa yang terjadi, saudara? Mereka mengalami badai yang hebat di tengah perjalanan mereka. Nah, ini juga menjadi pelajaran bagi kita bahwa ketika kita menjadi orang percaya, ketika kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus, bukan berarti kita tidak akan mengalami persoalan. Bukan berarti kita tidak akan mengalami badai dalam hidup kita. Bukan berarti kita tidak akan mengalami kesulitan. Bukan berarti kita tidak akan mengalami sakit penyakit. Tetapi yang Tuhan Yesus janjikan bahwa Dia bersama-sama dengan kita. Dia senantiasa beserta dengan kita. Itu yang Tuhan Yesus janjikan. Kita melihat di sini, Tuhan Yesus ada di situ. Dia sendiri yang mengajak murid-muridnya pergi. Tapi toh di dalam perjalanan mereka mengalami persoalan yang hebat. Mereka mengalami badai. Bahkan mereka mengatakan hampir binasa, saudara. Ini menunjukkan apa? Ketika kita percaya pada Yesus, bukan berarti tidak ada persoalan, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang ibu yang kehilangan anaknya. Ibunya adalah seorang janda dan anaknya tiba-tiba dipanggil oleh Tuhan. Di dalam keputusasaannya, dia tidak menerima kenyataan yang ada. Suatu hari, saudara, dia bertemu dengan salah seorang dan berkata kepadanya, "Ibu, kalau ibu mau anakmu hidup kembali, maka ibu bisa pergi ke gunung. Ada seorang tabib yang hebat dan luar biasa di sana." Mendengar itu, saudara, si ibu ini timbul pengharapan kembali. Dan dia pergi ke gunung untuk menemui tabib itu. Nah, ketika dia sampai ke tempat tabib itu dan dia berkata, "Tabib, apakah engkau bisa menghidupkan orang mati?" Tabib itu berkata, "Ya, saya bisa menghidupkannya. Tetapi ada satu syarat. Syaratnya apa saja? Saya akan lakukan." Lalu dia berkata, "Kamu sekarang pulang ke kampungmu dan kamu minta satu buah pisang, di mana orang itu tidak pernah mengalami kesusahan." Mendengar itu, saudara, si ibu ini pulang ke kampung dan dia minta ke orang yang ada di kampungnya. Dimulai dari pintu pertama dia berkata, "Bolehkah saya minta satu pisang?" Tetapi pisangnya adalah pisang yang tidak pernah mengalami kesusahan. Orang itu berkata, "Ada pisang, tapi kami pernah susah." Lalu kemudian dia lagi ke tetangga sebelah lagi, dia berkata, "Bolehkah saya minta pisang?" Lalu orang tetangga berkata, "Ya, ada pisang. Boleh. Tetapi apakah ibu pernah susah?" "Ya, pernah susah." Lalu kemudian dia ke tetangga lagi, ke sebelah. Dan akhirnya, saudara, dia tidak menemukan orang yang tidak pernah susah. Dan dia kembali kepada tabib itu dan berkata, "Tabib, permintaanmu itu terlalu sulit. Ternyata setelah saya
keliling dari ujung kampung ke ujung kampung yang lain. Ternyata semua orang pernah mengalami kesusahan. Nah, akhirnya tabib itu berkata, karena itu sekarang pulanglah, kematian anakmu merupakan bagian dari kesusahan hidup di dunia ini. Lalu kemudian ibu itu pun pulang dan dia mengerti. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Bahwa selama kita hidup di dunia ini, kita akan mengalami yang namanya kesusahan. Kita akan mengalami namanya persoalan. Kita tidak akan mengalami persoalan itu ketika kita sudah mati. Itu pun kalau kita masuk surga. Nah, kalau masuk neraka maka kesusahan kita akan berlanjut. Oleh karena itu tetap percaya pada Yesus supaya kita tidak akan mengalami kesusahan lagi ketika kita sudah mati. Bagian yang kedua saudara yang kita renungkan dalam ayat ini yaitu ayat ke-24. Maka datanglah murid-muridnya yang membangunkan dia, katanya, guru kita binasa. Bagian yang kedua adalah kita melihat reaksi murid. Mereka berkata apa? Guru kita binasa. Pertanyaannya adalah apakah mereka sudah binasa? Belum saudara, baru hampir binasa. Nah, reaksi murid-murid ini saudara merupakan gambaran kita ketika kita juga menghadapi badai dalam hidup kita. Seringkali kita berkata, mati saya. Waduh, ini nggak ada jalan keluar lagi. Waduh, ini pasti tidak bisa diselesaikan. Ini seringkali kita punya reaksi yang seperti itu. Tetapi kita melihat bagian yang ketiga saudara. Ketika murid-muridnya membangunkan Tuhan Yesus, kita melihat ayat yang ke-24 dan ke-25 tadi. Firman Tuhan berkata, ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaan? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita perhatikan ketika Tuhan Yesus bangun dari tidurnya, dia langsung bangun lalu menghardik angin itu, saudara. Lalu dia berkata, di mana kepercayaan? Kenapa Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, di mana kepercayaan? Karena di pasal sebelumnya saudara, Tuhan Yesus banyak melakukan mukjizat. Dia menghidupkan orang mati, menyembuhkan yang sakit. Nah, murid-muridnya ini tidak atau melupakan apa yang Tuhan Yesus lakukan itu semua. Sehingga Yesus berkata, di manakah kepercayaanmu? Seolah-olah dia berkata, bukankah aku bersama-sama dengan engkau? Kenapa engkau takut? Kenapa engkau bimbang? Oleh karena itu sore hari ini saudara, kalau Bapak Ibu Saudara sedang mengalami persoalan, mengalami ketakutan atau mengalami keputusasaan atau hal-hal yang lain, ingat Tuhan Yesus masih ada bersama dengan kita. Kalau Tuhan Yesus masih ada bersama dengan kita, maka segala sesuatu kita bisa selesaikan. Segala sesuatu bisa kita selesaikan bersama dengan Tuhan Yesus. Oleh karena itu yang perlu kita lakukan adalah tetap percaya kepada Yesus, tetap bergantung pada Yesus, tetap berharap pada Yesus, karena dia adalah Allah satu-satunya yang sanggup menolong kita. Biarlah firman Tuhan sore hari ini kita dengar ini boleh menjadi kekuatan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.